Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nika Azria Situmorang dengan NIM 2203 dari program studi pendidikan biologi. Dalam video ini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang sarana dan prasarana pendidikan. Kita dapat mengetahui bahwasanya prasarana dan sarana pendidikan mencakup semua peralatan dan fasilitas yang akan ada di sekolah atau perguruan tinggi, termasuk itu adalah learning. Perbedaan antara sarana dan prasarana adalah dapat kita ketahui bahwasanya sarana adalah peralatan langsung yang digunakan dalam proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak digunakan secara langsung tetapi mendukung proses pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, sehingga penghapusan. Prinsip-prinsip administrasi prasarana dan sarana yang yaitu menggambarkan nilai, mengikuti keinginan bersama dengan mempertimbangkan tim ahli, disesuaikan dengan kepentingan peserta didik dan pendidikan, dan ada penanggung-jawaban yang telah diandalkan. Yang selanjutnya itu tahapan administrasi sarana dan prasarana, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama itu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan juga penghapusan. Pentingnya penghapusan yang tepat yaitu penghapusan barang ataupun sarana yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang, seperti tingkat kerusakan atau biaya pemeliharaan yang lebih besar daripada biaya penggantian yang baru. Tujuan dari administrasi sarana dan prasarana yaitu untuk memastikan pengelolaan yang baik dan peralatan yang baik untuk fasilitas pendidikan guna membangun tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengenalan ini memberi pemahaman bahwa kepada semua orang tentang cakupan luas dari prasarana dan sarana pendidikan yang mencakup segala hal, dimulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga peralatan komputer dan perpustakaan digital yang disediakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Dengan demikian, contoh prasarana yang semakin berkembang yaitu learning. Hal ini menjadikan bagian penting dari sarana dan prasarana pendidikan modern. Dengan demikian, semua orang dapat memahami dan mengelola semua aspek prasarana dan sarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebelum menjelaskan selanjutnya, kita dapat memahami perbedaan dari konteks prasarana dan juga prasarana dan sarana. Bahwasanya meskipun sering dianggap sama oleh sebagian besar orang, namun sebenarnya ada perbedaan yang penting antara keduanya. Sarana adalah semua peralatan langsung yang digunakan dalam proses pendidikan. Contohnya itu termasuk peralatan seperti meja, kursi, proyektor, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak digunakan langsung dalam proses pembelajaran tetapi mendukung
atau mencakup mendukung berjalannya proses pendidikan. Prasarana itu mencakup fasilitas-fasilitas seperti gedung sekolah, gedung olahraga, perpustakaan, kantin, ruang administrasi, dan lain sebagainya. Meskipun tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran di kelas, namun prasarana ini sangat penting untuk mendukung aktivitas belajar mengajar yang diselenggarakan atau yang berlangsung di setiap pendidikan. Dengan demikian, perbedaan antara prasarana dapat kita pahami bahwa kedua aspek ini memiliki pemahaman yang berbeda. Prasarana dan prasarana mencakup beberapa aspek termasuk perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap ini memiliki peran yang krusial dan memastikan bahwasanya sarana dan prasarana pendidikan dapat berfungsi dengan baik dan mendukung proses pembelajaran. Sehingga itu menyampaikan beberapa prinsip dasar dari administrasi sarana dan prasarana. Prinsip itu mencakup menggambarkan nilai, mempertimbangkan keinginan bersama dengan melibatkan tim ahli, menyelaraskan administrasi dengan mempertimbangkan peserta didik, dan memastikan adanya penanggung-jawaban yang handal dalam mengelola sarana dan prasarana. Dengan berbagai penjelasan termasuk dari prasarana, dapat kita garis bawahi bahwa pentingnya pengelolaan yang baik dari peralatan yang difasilitasi oleh pendidikan guna membangun tercapainya tujuan pendidikan yang semakin efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama itu menggambarkan nilai, yang mana yang dimaksud adalah mencerminkan nilai-nilai yang dipegang masyarakat di lembaga di lembaga pendidikan itu sendiri. Ini berarti bahwa pengelolaan sarana dan prasarana ini harus diselaraskan dengan tujuan pendidikan dan aspirasi komunitas pendidikan. Yang kedua, mempertimbangkan keinginan. Administrasi sarana dan prasarana harus melibatkan proses perencanaan yang partisipatif, di mana kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk staf pendidik, siswa, dan juga masyarakat dipertimbangkan. Yang selanjutnya yaitu menyelaraskan dan mempertimbangkan peserta didik. Administrasi sarana dan prasarana harus sesuai dengan kepentingan peserta didik. Ini berarti bahwasanya pengelolaan sarana dan prasarana harus dirancang untuk mendukung proses pembelajaran siswa ataupun mahasiswa. Yang selanjutnya itu memastikan kepemimpinan yang handal. Pentingnya memiliki penanggung-jawaban yang handal dalam pengelolaan sarana dan prasarana kepada sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf yang ditunjukkan hanya mewakili kompetensi yang mencakup dan dapat dipercayai untuk mengelola dan menjaga sebuah prasarana dan prasarana yang terdapat pada sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu beberapa tahapan administrasi dan supervisi administrasi dari prasarana dan sarana pendidikan yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu perencanaan. Tahap perencanaan dibuktikan dengan mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk menganalisa komprehensif tentang jenis, kualitas dan kuantitasnya. Termasuk ini harus objektif dan harus mempertimbangkan segala aspek pendidikan yang sedang diperlukan. Yang kedua yaitu pengadaan. Setelah melakukan perencanaan yang telah dilakukan selesai, tahap berikutnya adalah pengadaan. Ini melibatkan proses memperoleh semua peralatan yang harus dimiliki oleh sekolah. Yang selanjutnya yaitu inventarisasi, yang pada tahap ini melibatkan pencatatan semua barang yang telah diadakan,
termasuk pengkodean, identifikasi, dan pengelompokan barang-barang tersebut. Penting untuk memastikan bahwasanya semua aset pendidikan itu tercatat dengan baik. Yang selanjutnya itu penyimpanan. Barang-barang yang telah diadakan kemudian disimpan dengan baik dalam tempat penyimpanan yang sesuai. Ini termasuk dalam proses mengatur barang dalam gudang ataupun ruangan, menyimpan agar dapat diakses dengan mudah. Yang selanjutnya itu penataan. Tahap penataan